ya tingkat dasar begitu ya. Ya. Jadi mereka lebih memilih untuk sudahlah belajar di rumah saja dengan orang tua ataupun memanggil guru datang ke rumah. Tapi tetap juga jangan memaksakan kehendak orang tua begitu ya Ustadz. Iya. Kita ini kan zaman itu berkembang dari masa ke masa. Otomatis di dalam perkembangan kepribadian dan tingkah laku anak juga berbeda dan cara berpikir anak juga berbeda. Dulu mungkin zaman kita tidak kenal game. Zaman saya kecil tidak kenal game. Tidak mengenal permainan-permainan yang paling permainan itu dibuat. Sekarang mereka mengenal game, mengenal permainan. Di sini peran orang tua membimbing. Maka dengan adanya proses seperti sekarang pemerintah mengajak maghrib mengaji. Artinya bagaimana memproses setelah sholat maghrib itu anak itu mengaji dan dilepaskan dari aktivitas yang lain sehingga nanti setelah itu dia belajar dan istirahat. Jadi tidak dipengaruhi oleh kehidupan lain. Tapi kalau orang tua itu membiarkan anak berbuat apa sekendaknya, artinya pulang sekolah bukan di rumah, sekolah, tapi anaknya nongkrong di warnet, nanti malam nongkrong di warnet, sampai malam di warnet, sampai pagi warnet, besok pagi pergi sekolah dilihat, itu anak tidak akan berhasil dalam proses pendidikan. Tapi kalau orang tua memperhatikan anaknya anak saya kok maghrib belum pulang, di mana? Dicari, jangan dibiarkan. Ini kan ada orang tua tuh diam, anaknya sudah azan maghrib, tidak pulang, diam. Karena asik nonton sinetron. Sinetron. Artinya dia rusak. Ketika anaknya sudah masuk dalam suatu kerusakan, baru dia menyesal, oh ini kesalahan saya. Padahal kesalahan itu sudah dimulai dari awal karena dia tidak pernah memperhatikan anaknya. Oke, jadi jangan menyesal di kemudian hari begitu ya. Mungkin lebih baik kita bersusah-susah dulu begitu ya Ustadz ya, daripada nanti kita memetik buahnya yang tidak baik begitu ya Ustadz ya. Nah oke, kita lanjut lagi nih Ustadz. Nah lalu bagaimana menanamkan akidah kita dengan cara mengenalkan dia sejak dari dalam kandungan begitu kalau bisa ya. Kemudian ibadah kita kenalkan sejak usia 7 tahun begitu. Nah terus bagaimana caranya kita membentuk akhlak, karena kan akhlak ini nantinya erat dengan kepribadian anak begitu. Kalau kita kembali pada Al-Quran, Allah mengatakan ya allazina amanu lima taqulu lima la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi sini Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Allah sangat murka dan marah kepada orang yang mengatakan tapi tidak mengamalkan. Jadi ada proses di sini. Kita mengatakan, mengamalkan. Tapi kalau ada orang mengatakan tapi tidak mengamal, Allah marah. Bahkan dalam ayat lain Allah mengatakan atamurunna sabil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu menyuruh orang berbuat baik tapi lupa dirimu? Begitulah proses pendidikan akhlak tersebut. Kalau sang pendidik itu menyuruh untuk melakukan kebaikan tapi dia tidak melakukan. Contoh pernah terjadi di sebuah sekolah. Di sekolah itu ditulis depan sekolah itu no smoking, dilarang merokok gitu. Anak-anak sekolah itu dilarang merokok. Tapi gurunya di depan kelas merokok. Kayak gitu. Ketika anak depan sekolah ditulis no smoking, dilarang merokok. Tapi di dalam kelas guru merokok. Itu juga berarti bukan pendidikan. Atau tidak boleh merokok dalam sekolah kan? Tapi ketika guru waktu istirahat, guru manggil anak, nak sini nak tolong belikan bapak rokok. Itu juga salah. Jadi proses kalau dia mengkondisikan tidak boleh merokok, berarti tidak boleh merokok. Baik itu gurunya dan tidak boleh juga menyuruh anak untuk memberi rokok. Sebab ketika menyuruh itu yang suatu kerusakan. Ini yang sekarang yang terjadi di negeri kita ini. Kita larang anak kita merokok, tapi anak kita disuruh beli rokok. Jadi adanya social agreement. Kalau di barat itu social agreement-nya, itu kalau rokok itu tidak boleh dibeli. Yang harus membelinya orang dewasa, orang berdewasa. Tapi kalau ada anak kecil mau beli rokok, itu penjual tidak mau jual. Berarti di sini ada proses yang kita inginkan, bagaimana menanamkan bahwa ada sesuatu akhlak harus diletakkan dalam kehidupan kita. Dan tentu ini harus dibutuhkan kerjasama dari banyak pihak begitu ya Ustaz ya? Proses inilah sebenarnya kalau kita memperhatikan proses bagaimana akhlak itu ditanam dari semenjak dini dan sampai berpengaruh pada tingkah lakunya. Baik.
Ustadz kita tahan lagi ya Ustadz ya. Ya. Izan Nasyid mau tampil lagi nih Ustadz dengan nasyid atau lagu yang berjudul Angin Memiri. Angin memiriku pasang, pitujui tuntungan dosa rawa takkan lupa, batumi angin memiri, angin ngerang dingin-dingin, nama lantasari kuku, aule nama ngurangi, tutenaya parisina, aule mangeran aku, nalolora jene mata, angin memiriku pasang, pitujui tuntungan susah rawa takkan lupa, batumi angin memiri, angin ngerang dingin-dingin, nama lantasariku, aule nama ngurangi, tutenaya parisina, aule mangeran aku, nalolora jene mata, Saksikan Liga Italia Serie A hanya di TVRI. Forza TVRI. Forza Inter. Baik, Anda masih di Penyejuk Kalbu dan tidak terasa ya Ustadz, kita berbincang-bincang ngobrol-ngobrol seperti ini, waktu sudah hampir jam 5. Sudah hampir jam 5. Sudah di penghujung acara nih Ustadz. Mungkin di sesi terakhir ini Ustadz, terkait dengan pendidikan melalui akidah, ibadah dan juga akhlak. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari obrolan kita sore hari ini? Ya.
para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menyambut Hari Pendidikan Nasional yang jatuh hari kemarin, maka dalam mengingat kita bahwa pentingnya pendidikan generasi muda ke depan ini, dan janganlah pendidikan ini kita serahkan secara 100% kepada dunia pendidikan saja, tapi peran diri kita, keluarga kita, dalam masyarakat kita untuk membentuk pendidikan-pendidikan di rumah, di lingkungan kita. Insya Allah anak kita akan terbentuklah apa yang kita inginkan. Kedua, dalam proses perubahan adanya budaya-budaya yang silih berganti, kemudian terjadinya degradasi moral dalam kehidupan generasi muda kita sekarang ini, mari kita membentuk anak-anak kita itu daripada suri teladan daripada orang tuanya pertama kali. Artinya bagaimana orang tua itu menjadikan dirinya sebagai cermin bagi anaknya, dan anak itu akan mencari panutannya dalam kehidupan. Insya Allah akan terhilanglah kerusakan-kerusakan moral, dan akan terbentuk generasi yang kita inginkan dalam kehidupan kita sekarang dan akan datang. Oke. Dan jadi kewajiban mendidik anak itu kewajiban orang tua. Kalau dibiarkan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhir zaman. Ya. Baik. Terima kasih Ustadz untuk tausiahnya, untuk diskusinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih juga untuk Izan Rashid ya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa jumpa lagi. Semoga ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ninda Purnamasari undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayunkan langkah kaki, jangan pernah kau ragu. Jalani hari dengan penuh keyakinan, karena masa depan penuh dengan rintangan, halangan dan cobaan yang selalu menghadang. Tapi itu semua hanyalah ujian yang harus kita arungi untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Tuhan, dengan tak lupa sebut namanya. Bertasbihlah, lalu bertahmidlah, lalu bertahlillah, lalu bertakbir memaha besarkan asmanya. Lalu bertahmidlah, lalu bertahlillah, lalu bertakbir memaha besarkan asmanya. Tapi itu semua hanyalah ujian yang harus kita arungi untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Tuhan, dengan tak lupa sebut namanya. Bertasbihlah, lalu bertahmidlah, lalu bertahlillah, lalu bertakbir memaha besarkan asmanya. Lalu bertahmidlah, lalu bertahlillah, lalu bertakbir memaha besarkan asmanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi itu semua hanyalah ujian yang harus kita arungi untuk mendapatkan kemenangan.